Panas, perseteruan Andi Arief versus Marzuki Ali, buka borok lama SBY versus Mega, ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Demokrat hari ini tidak hanya tergerus perolehan suaranya di luar, tapi juga semakin keropos di dalam. Buntut pengakuan AHY soal rencana kudeta, para kader dan senior partai saling cakar-cakaran. Ini semakin membenarkan pernyataan Muldoko kalau dirinya tidak bermaksud merebut partai, melainkan justru diminta menjadi figur baru menggantikan SBY. Dari cuitan Andi Arief dan Marzuki Ali di media sosial, semakin membenarkan adanya strategi kotor dari mantan ketua partai sekaligus orang nomor 1 negeri ini. Sebelumnya ada saling balas cuitan di media sosial antara Andi Arief dan Marzuki Ali. Hari ini Sekjen PDIP Hasto Kristianto membuat rilis menanggapi statement hantu Pak Marzuki Ali. Kenapa hantu? Karena Marzuki mengarang bebas. Lebih mengejutkan saya, ternyata ada dendam PDIP terhadap SBY karena sebagai menantu Jenderal Sarwo Edi Wibowo. Dendam ideologis? Tulis @AndiArif_ melalui cuitan. Pak Andi, perjalanan saya dengan SBY bisa saya pertanggungjawabkan lahir batin. Bisa bermubahalah karena saksi tunggal semuanya sudah meninggal dunia. Hanya orang mengira saya cari jabatan di PD 2002 hadir di Palembang. Profesor Subur BS pakai ruang kampus saya sebelum SBY gabung PD. Balas @Marzuki Ali_MA di kolom komentar. Ternyata sebelum panas cuitan tersebut beredar pengakuan Marzuki Ali mengenai bobrok SBY di kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored. Seperti dilansir Kompas.com, mantan sekretaris jenderal Partai Demokrat atau PD Marzuki Ali mengungkapkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pernah menyebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kecolongan 2 kali. Dalam bincang-bincang yang dipandu oleh mantan anggota DPR Akbar Faisal itu, Marzuki menceritakan pertemuannya dengan SBY setelah pemilu legislatif 2004. Menurut Marzuki, saat itu dirinya dipanggil SBY guna bertemu di Hotel Sheraton Bandara. Setelah Partai Demokrat lolos pemilu legislatif dapat 7% suara, saya ketemu SBY, ujar Marzuki. Pria kelahiran 6 November 1955 tersebut menambahkan, saat itu di Hotel Sheraton Bandara sudah ada Hadi Utomo yang tidak lain ipar SBY. Marzuki pun menduga akan ada rapat karena di ruangan sudah ada banyak notes dan pensil di atas meja. Namun, yang ada justru pertemuan 4 mata. Rupanya yang datang SBY sendiri. Saya pun kaget, tutur Marzuki. Syahdan, Marzuki menuturkan bahwa SBY dalam pertemuan itu mengutarakan niatnya maju di pemilihan presiden atau Pilpres 2004 dengan menggandeng Yusuf Kala atau JK. Disitulah SBY menyebut nama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang saat itu sebagai Presiden Republik Indonesia sekaligus calon petahana. Bu Mega akan kecolongan 2 kali ini, ujar Marzuki menirukan ucapan SBY. Lebih lanjut, Marzuki menjelaskan maksud kecolongan 2 kali itu. Kecolongan pertama bagi Megawati ialah ketika SBY memutuskan maju di Pilpres 2004. Memang kala itu SBY menjadi pembantu Presiden Megawati di Kabinet Gotong Royong. Jabatan SBY kala itu ialah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di era Presiden Megawati. Adapun kecolongan kedua bagi Megawati ialah ketika SBY memutuskan menggandeng JK, sebab JK saat itu merupakan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di Kabinet Gotong Royong. Itu kalimatnya, kata Marzuki. Pak Marzuki orang pertama yang saya kasih tahu, kata Ketua DPR periode 2009-2014 itu kembali menirukan ucapan SBY. Ternyata pernyataan Marzuki Ali langsung mendapat tanggapan serius dari Hasto. Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menganggap obrolan Marzuki dan Akbar Faisal yang mengungkap kejadian lama hubungan Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY bisa secara gamblang terungkap. Satya Meva Jayate yang bermakna hanya kebenaran yang berjaya merupakan semboyan bahasa Sangsekerta. Kebijaksanaan ini mungkin sama dengan kebijaksanaan masyarakat Indonesia yang selalu percaya kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dengan pernyataan seperti tangan Tuhan bekerja bahwa lewat cara yang kadang tak disangka manusia itu sendiri, kata Hasto dalam keterangannya yang diterima pada Rabu 17 Februari 2021. Di sisi lain, Hasto juga menyatakan bahwa kala maju di Pilpres 2004, SBY kerap menampilkan diri seolah-olah dirinya tengah dizalimi. Dalam politik kami diajarkan moralitas politik, yaitu satunya kata dan perbuatan. Apa yang disampaikan oleh Marzuki Ali tersebut menjadi bukti bagaimana
bagaimana hukum moralitas sederhana dalam politik itu tidak terpenuhi dalam sosok Pak SBY. Terbukti bahwa sejak awal Pak SBY memang memiliki desain pencitraan tersendiri, termasuk istilah kecolongan 2 kali sebagai cermin moralitas tersebut. Jadi kini rakyat bisa menilai bahwa apa yang dulu dituduhkan oleh Pak SBY telah dizalimi oleh Bu Mega. Ternyata kebenaran sejarah membuktikan bahwa Pak SBY menzalimi dirinya sendiri demi politik pencitraan, kata dia. Sekjen PDIP kemudian menilai bahwa pernyataan Marzuki Ali akhirnya adalah bagian dari dialektika dari sejarah kebenaran itu. Dengan pernyataan Pak Marzuki itu, saya juga menjadi paham mengapa Blok Cepu yang merupakan wilayah kerja Pertamina pasca Pilpres 2004 lalu diberikan kepada Exxon Mobil. Nah, kalau terhadap hal ini, rakyat dan bangsa Indonesia yang kecolongan, tutup hasto. Dari perseteruan antar internal Demokrat, akhirnya rakyat bisa mengetahui kebenaran sejarah sebenarnya. Terungkap sudah siapa yang sesungguhnya dizalimi dan main pencitraan. Mungkin ini juga yang membuat emak banteng masih enggan membuka tangan hingga kini. Yang jelas sepertinya dia sedang menuai karmanya, mengusung orang yang hatinya sudah kotor dan berujung dengan keruhnya di akhir masa partai berlambang Mercy itu. Saat PDIP menjadi parpol pemenang 2 kali dan berpotensi ketiga kali, PD sendiri masih suram ke depannya. Pemicunya tentu bermacam-macam, tak hanya karena SBY tak menjabat, tapi karena banyak petinggi tersangkut kasus korupsi seperti Anas, Nazarudin, Angelina Sultan, hingga merembet ke nama Ibas. Demokrat kini hanya menyisakan kapal bocor yang dinahkodai anak tak berpengalaman, hanya menunggu waktu untuk tenggelam, mengingat posisi AHY yang tidak ada di pemerintahan dan juga diragukan kawan. Bahkan, menurut Marzuki, AHY adalah bentuk pengkhianatan SBY akan ucapannya sendiri soal partai anti dinasti. SBY telah meludahi ucapannya sendiri dan membuat Demokrat mati perlahan. Mungkin ini karmanya, telah mengkhianati orang yang mempercayainya dulu. Kini tinggal hitungan tahun hingga ia akan menerima pengkhianatan serupa dari orang-orang terdekatnya. Begitulah kura-kura. Tak hanya serakah perizinan hutan, SBY juga palak 9M dari Bupati Pacitan, ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Prihatin dan prihatin, hanya itu yang bisa dilakukan mantan orang nomor 1 negeri ini saat menjabat aktif merilis album. Setelah turun aktif, provokasi hingga mainkan isu kudeta, masyarakat pasti paham gaya playing victim yang dimainkannya. Barat tong kosong nyaring bunyinya, tapi mungkin inilah yang ditakdirkan Tuhan agar kelak kalau ada pemimpin amanah, rakyat akan sangat bersyukur dan menghargai. Dan itulah yang kita rasakan dengan adanya Jokowi sebagai pemimpin bangsa. Dalam diam, ia bangun infrastruktur di penjuru dunia, mengalahkan 10 tahun era sang mantan yang hanya mewarisi bangunan mangkrak dan keprihatinan. Sebelumnya, seperti diberitakan cnnindonesia.com, Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengatakan bahwa bencana yang banyak terjadi adalah akibat dari kesalahan dan keserakahan manusia. Manusia serakah dalam menggunakan sumber daya kehidupan sehingga mengubah ekosistem dan berakibat pada bencana. Barangkali karena kesalahan dan keserakahan kita dalam menjaga dan menggunakan sumber-sumber kehidupan selama ini membuat ekosistem dan tatanan kehidupan berubah. Akibatnya kita menghadapi bencana alam, bencana kesehatan, dan bencana kehidupan secara bersama, kata SBY dalam doa untuk Indonesia secara virtual di YouTube Pemprov DKI Jakarta pada Minggu 14 Februari. SBY juga mengatakan pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi sepatutnya membuat masyarakat mengevaluasi diri dan berkontemplasi. Ia juga mengajak untuk merawat dan melestarikan bumi dan berbagai sumber kehidupan yang terkandung di dalamnya. Sebelum terlambat, kita mesti bertaubat dan memohon maaf kepada Sang Pencipta, tidak mengulangi kesalahan kita dan ke depan sungguh merawat dan melestarikan bumi kita beserta sumber kehidupan yang dikandungnya, ucap SBY. Rupanya SBY masih belum mau mengaca diri sendiri. Justru selama ini keserakahan dan perusakan lingkungan terjadi di eranya. Saat Zulkifli Hasan menjabat jadi Menteri KLHK, saat itu pula perizinan hutan terbesar berlangsung. Dan kita tahu SBY hanya diam tanpa bersuara atau menuliskan bencana terjadi akibat keserakahan. Padahal era bencana tsunami hingga Lapindo yang tak kunjung usai terjadi di eranya. Begitu juga dengan kebakaran hutan di Riau yang selalu jadi langganan tiap tahun juga terjadi di eranya. Justru Jokowi lah yang sukses menghilangkan kebakaran hutan. Berita pelepasan hutan sendiri seperti yang dilansir Kompas.com, Presiden Soeharto adalah Presiden Indonesia yang paling banyak menerbitkan pelepasan kawasan hutan. Tercatat antara tahun 1984 sampai 1998, jumlah hutan yang dilepas mencapai 3.250.000
468.801 hektar. Di era Presiden SBY yang berlangsung 10 tahun, terjadi pelepasan kawasan hutan terbesar kedua. Ini mencapai 2.312.603 hektar. Belum selesai berita mengenai KLHK, kini tersiar berita SBY menerima cuan dari Bupati Pacitan. Seperti dilansir Kompas.com, menurut Bupati Pacitan Indar Tato, dana hibah sebesar 9 miliar rupiah itu merupakan dukungan dari pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Timur untuk pembangunan Museum Kepresidenan SBY di Kabupaten Pacitan. Pemerintah provinsi memberikan bantuan namanya bantuan keuangan khusus kepada pemerintah daerah untuk pembangunan Museum Pak SBY. Katanya dalam laporan Kompas TV Pacitan pada Senin 15 Februari 2021. Awalnya, Indar Tato menceritakan, pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Pacitan mengusulkan dana bantuan untuk pembangunan Museum SBY Ani yang berada di Pacitan kepada pemerintah provinsi. Kemudian dana yang disebut sebagai bantuan keuangan khusus atau BKK itu diterima oleh pemerintah Kabupaten Pacitan pada 9 Desember 2020 lalu. Dana tersebut selanjutnya dimasukkan dalam APBD Kabupaten Pacitan tahun 2021. Dari serangkaian berita dan fakta yang ada, sudah jelas siapa yang serakah dan tamak hingga menyebabkan alam murka. SBY tidak hanya serakah dalam melepas perizinan hutan, bahkan alokasi untuk daerah pun dibuat untuk museum yang hanya mengangkat namanya. Kalaupun maunya untuk proyek wisata, kenapa tidak memakai nama Museum Pacitan? Kenapa pakai nama SBY Ani? Lucunya, yang mengusulkan nama dan pendirian museum dari SBY sendiri. Harusnya yang keluar uang adalah dirinya, bukan kas daerah apalagi masyarakat. Saat Jokowi sibuk membangun Bendungan Tukul selama 6 tahun, SBY yang menjabat 10 tahun malah tidak bisa membangun hal yang sama. Tahu-tahu saat tak menjabat malah membebani daerah untuk museum atas namanya. Apakah benar 9 miliar yang masuk ke lembaga SBY ditujukan untuk pembangunan? Siapa yang bisa mengaudit? Karena cara paling kotor untuk mencuci uang memang memasukkan dalam yayasan sehingga lepas dari intayan KPK. Semoga saja Tuhan selalu melindungi bangsa ini dan menjauhkan dari pemimpin zalim setelah Jokowi tidak lagi menjabat. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.